Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sampai ke materi yang paling akhir ya, insyaallah ya, dari Rihlah Ilmiah di Baitus Salam. Tema kita di paling terakhir ini judulnya orang sakit ya. Ini orang yang sakit justru lebih bahagia, lebih gembira daripada orang yang sehat. Sebenarnya ada buku ya, ada bukunya ini, tapi kemarin sudah dibagi ya ternyata. Ada buku ya, bukunya ada. Ya, buku Bapak buku. Tapi lupa kita pisahkan kan. Bisa dibagi-bagi jadi tak ada sekarang. Tapi tidak mengapa. Saya masih punya filenya. Jadi judul orang sakit ya. Sakit ini ya, ada yang sakit ringan ya, ada sakit parah ya, ada cancer ya, ada kidney disease, sampai Indonesia bilang cuci darah ya. Ini Malaysia apa? Cuci darah. Hah? Oh iya, pakai bahasa English ya. Dialysis ya, dialysis English ya. Dialysis darah ya, dan dia punya stage 1 2 3 4 5. Kalau sudah stage 4 5 itu tiap pekan. Tiap pekan dialysis ya. Habis itu karena darahnya kotor, karena ginjal kidney-nya sudah rusak ya. Kidney sudah rusak, udah loss of function. Di antara salah satu fungsi faedah dari kidney, dia menyaring darah. Sehingga kalau darah tidak bisa disaring, darah kotor. Kalau sudah darah kotor, banyak muncul simptom, gejala, mual, muntah, pusing, lemah dan sebagainya. Ya, ini juga yang parah. Belum ditambah sakit-sakit berat. Belum lagi kena stroke, ya, kena apa lagi? Kena diabetes. Banyak sekali orang sakit. Ya, tapi orang sakit ini, kalau dia paham Al-Quran dan Sunnah, kalau dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia beriman kepada qada dan qadar, justru dia bisa lebih bahagia, bisa lebih gembira daripada orang yang sehat. Bisa, yang penting dia beriman. Kenapa? Karena memang ada fadilah, fadail, keutamaan orang yang mendapatkan ujian dan bersabar. Nanti kita bacakan. Nanti kita bacakan fadilah-fadilahnya. Dan ini juga bisa sebagai hiburan, tasliyah, menghibur, tasliyah, ya, supaya bisa meringankan beban orang yang sakit ya. Di antara adab kepada orang yang sakit, gimana kita hibur ya, kita besarkan hatinya ya, kita tasliyah dia supaya dia bisa kuat, sabar dan sebagainya. Ini makanya biasa saya punya buku itu, saya biasa bagikan kepada pasien-pasien. Kita cetak, kita bagikan ke pasien. Kalau tidak ke pasien, ke keluarganya. Ya, bagikan, misalnya suami sakit, istrinya suruh baca. Nanti istrinya hibur. Ya. Orang tua sakit, anak suruh baca. Orang tua, anak nanti hibur orang tua. Bahwa ini dia bisa lebih bahagia. Ya, dan satu lagi, ini salah satu metode thariqah lid-dakwah. Ini metode berdakwah kepada orang yang sakit. Kita bisa berdakwah kepada orang yang sakit. Ya. Kenapa? Karena orang sakit itu dia sangat butuh dakwah. Dia secara psikologi kan dia sedang bimbang, sedang ragu. Kita sebut dengan
kondisinya sedang drop, ya, drop. Dia sangat butuh dengan hiburan, dia sangat butuh dengan tazkiyatun nafas. Orang sakit, ya. Oleh karena itu nasihat, ya, nasihat lebih mudah mengena, lebih mudah masuk kepada orang yang sakit daripada orang yang sehat, ya. Orang sakit dia berbaring, lemah, dia rest, ya, rest, ya, dia tidur, lemah, tidak bisa kemana-mana. Kita kasih nasihat, dia lebih mudah menerima, lebih mengena. Berbeda dengan kita yang sehat. Kita sehat, kita jalan, makan banyak, jalan-jalan ke sini, ya, makan nanti makan ini, makan itu. Hati keras, ya. Qasiyatul qulub, faqasat qulubuhum, hati keras, mudah menerima nasihat apa tidak? Iya, karena kita lagi senang, lagi gembira, karena kita sedang bersama dunia. Karena kita sedang menikmati dunia, ya, lagi asik-asik, lagi senang di dunia, lagi menerima, lagi sedang bernikmat-nikmat dengan dunia. Dunia mata, dunia itu keindahan. Dalam hadis disebutkan, inna dunya hulwatun wa hadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwatun manis, hadirah hijau. Ya. Jadi bagus ini permisalannya nih. Dunia manis. Kenapa manis? Karena yang manis itu enak, iya tidak? Ya, minuman manis enak deh. Enak. Ya, kemudian kalau kita di Indonesia, darah yang manis. Ya. Di Malaysia apa deh? Disebut Indonesia bilangnya manis. Manis itu cantik, beautiful. Kita bilang darah yang manis, enak tak lihatnya, nikmat ya. Darah yang manis, orang Indonesia ya. Apa yang manis enak? Ya itulah dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan dunia dengan suatu hal yang manis. Inna dunya hulwatun. Satu lagi, kenapa dimisalkan dengan yang manis? Karena yang manis itu membuat ketagihan. Ya, ketagihan, paham ketagihan ya? Kayak narkoba atau kayak drug, bikin dependence, ya, bikin ketagihan. Ya, kita sekali minum manis pengen terus ya. Minum manis pengen lagi, begitu juga dengan dunia. Sudah dapat, pengen lagi, dapat, pengen lagi, tambah terus. Maka bagus permisalan. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, laukana libdi adama wadiyani min zahab labtagho salithahuma. Sekiranya, seandainya Bani Adam manusia memiliki dua lembah, ya, lembah ini jibal, gunung, ya, mon. Kemudian ada lembahnya, ya, lembahnya ini isinya emas, zahab, ya, dia punya dua, satu lembah itu emas semua. Labtagho salithahuma, niscaya pasti dia cari yang ketiga. Kenapa? Tidak pernah puas, tidak pernah qanaah. Namanya dunia manis, ya, terus dicari terus. Sama kayak minum manis terus, ketagihan manis, diabetes akhirnya. Dunia juga sama, akhirnya hancur. Demikian juga ad-dunya hadirah, dunia hijau. Kenapa? Karena kita secara pandangan suka yang hijau-hijau, ya tidak? Suka yang hijau ya? Ada taman warna apa, Aman? Taman hijau. Ya, kita ke gunung, ya, gunung, kita pergi ke gunung, pergi ke bukit, warna apa? Hijau. Ya, jadi kita suka yang hijau-hijau. Maka dunia juga begitu, kita suka lihat mobil bagus, rumah bagus, apartemen bagus, villa bagus, yang indah, suka ya? Suka, sama. Dunia seperti itu. Ketika kita sedang menikmati dunia, manisnya dunia, hijaunya dunia, tiba-tiba dinasehatin, ya, ingat akhirat, mau tidak? Mau tidak? Sebagian kita tidak mau. Tidak mau, keras hati. Lagi asik-asik dengan dunia, diingatkan dengan akhirat, tak mau, saya mau pengen di dunia. Bahkan ada dalam Al-Quran disebutkan, ya, ingin hidup 1000 tahun. Ya, seolah-olah hidup 1000 tahun. Pengen hidup 1000 tahun, karena dia lupa dengan akhirat. Kalau kita yang sehat, menikmati dunia, dikasih nasihat tidak bisa. Kadang-kadang keras hati. Tapi beda kalau orang sakit, berbaring, lemah, tidak bisa, orang sakit tidak bisa merasakan nikmatnya makanan manis, pahit ya lidah ya. Kalau lagi sakit gimana? Pahit lidah, ya, bitter pahit, tidak bisa makan pahit.
Mau pergi-pergi tidak bisa. Jalan tidak bisa. Tiba-tiba diingatkan akhirat, gimana? Sabar, insya Allah di akhirat. Dia lebih mudah menerima. Sehingga tema kita malam ini sebenarnya itu cocok untuk dakwah. Yang kerja di hospital, kerja di klinik, yang punya saudara sakit, ingatkan tentang akhirat. Kita zakirhum, ya, fazakir inna fa'ati dzikra. Ingatkan karena peringatan bermanfaat. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikan peringatan, kasih dakwah karena dakwah akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Bisa jadi mungkin selama ini dakwah tidak masuk pada dia. Dinasehatin, tidak. Dakwah ke arah agama, tidak. Bisa jadi mungkin melalui perantara kita, wasilah kita, dia sedang sakit, kita kasih nasihat, dia dapat wasilah. Ya, dia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah yang dulu dia mungkin lupa dengan Allah, lupa dengan agama, lupa sholat, tidak tutup aurat, ya, dan sebagainya, tertipu dengan dunia, wa gharratkumul hayatud dunya, tiba-tiba sakit, kita kasih nasihat, dia dapat hidayah. Dia menerima. Ya, supaya tenang, ingatkan akhirat, tenang. Dia akan bahagia. Ya, kita bacakan ayat ketika dia sakit, jangan khawatir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, ya, irji'i, kembalilah kepada Rabb kalian, ya, dalam keadaan yang ridho dan diridhoi. Seperti itu. Jadi ini tema ini kita materi dakwah. Insya Allah lebih berhasil, ya, pada orang yang sakit, apalagi sakit parah. Sakit parah yang kita sebut sakit kanker, sudah kemoterapi, ya, sakit kanker sudah sudah stage 5, 4, ya, sudah rontok rambut, ya, sudah kulitnya sudah kering, ya, bersisik, rambut habis, ya, jenggot habis, karena sudah kemoterapi, ya, kemoterapi untuk menurunkan sel, ya, sel kanker. Dia lebih mudah mendapatkan hidayah, ya. Jadi ini materi dakwah, kita hibur orang sakit. Insya Allah lebih bahagia dengan cara kita beriman kepada Allah, tu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingat, ya, setelah ini ada kehidupan akhir. Artinya yang namanya kematian bukan segalanya. Yang namanya kematian bukan akhir dari semuanya. Tapi kematian justru pintu, ya, pintu bab, ya, menuju ke kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang sesungguhnya, ya. Sebagaimana dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la mungkin sering dibaca oleh imam ketika sholat Jumat. Imam sama khatib, ya. Surat Al-A'la diingatkan setiap Jumat sebenarnya kita. Wal akhiratu khairu wa abqa, diingatkan. Ini materi dakwah buat mereka. Sebelumnya kita sampaikan dulu ini. Memang benar, ya, memang benar. Ini fakta. Manusia tidak suka dengan sakit. Ini fakta, ya. Siapa yang mau sakit sini? Ya, tak ada, ya. Tidak ada yang mau sakit, memang fakta. Ya, dan itu memang jibiliyah namanya. Manusia tidak ada yang mau sakit. Benci dengan sakit. Bahkan manusia tidak suka dengan kematian. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran kita lari dari kematian. Tidak ada yang mau, ya. Kul innal, Allah berfirman, Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Sesungguhnya kematian, maut yang kalian lari. Ya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan menjumpai kalian. Ya, kalian semua akan mati. Ya. Jadi memang benar fakta sahih, ya, manusia tidak suka sakit, memang benar. Ya, tidak suka sakit. Kita tidak mau sakit. Bahkan ada perintah menjaga kesehatan. Ya, sakit. Ya, bahkan yang namanya sakit nih, yang namanya kesehatan nikmat. Secara zahir. Secara zahirnya manusia tidak suka sakit, sehat, nikmat, ya kan? Nikmat.
Oleh karena itu, nah dan satu lagi yang namanya kesehatan memang benar nikmat. Bahkan nikmat yang dilalaikan, nikmat yang dilupakan. Kita lalai, lupa dengan nikmat kesehatan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nikmatani magbudun fihima kasirum minan nas. Ada dua nikmat, ya, dua nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan manusia, apa? As-sihhatu wal faragh. Ya, ada dua, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, dan ini semakin terbukti nikmat sehat kita lalai. Ada penjelasan dari ulama, ya, ini benar-benar kita lalai, kita lupa nikmat sehat. Dari mana? Dari doa ketika keluar dari toilet, ya, dari hammam. Apa doanya? Kita hafal semua, ya. Apa doa keluar dari toilet? Apa doanya? Gufronak, hafal kita semuanya. Kira-kira pernah tidak ada yang bertanya atau kritis ya? Kritis berpikir, kenapa doa keluar toilet gufronak, minta ampun? Bahkan kalau kita belajar bahasa Arab, gufronak ini maf'ul mutlak li taukid, ya, ini bahasa Arab, ya. Maf'ul mutlak li taukid, astaghfiruka gufronak. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan, sungguh benar aku minta maaf, aku minta ampun, karena itu taukid, maf'ul mutlak li taukid, bahasa Arab. Jadi kita keluar kamar mandi, itu gufronak, artinya ya Allah, aku benar-benar sungguh-sungguh minta ampun kepada Engkau. Sekarang ada yang bertanya, tidak kritis sedikit, kenapa keluar toilet kita minta ampun? Ya, memangnya kita apa yang kita perbuat di toilet, ya? Keluar-keluar minta ampun. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ya. Kenapa bisa keluar kamar mandi kita minta ampun? Ya, ada dua penjelasan ulama. Saya bacakan ini penjelasan. Karena kita ini kajian ilmiah, ya, kuliah ilmiah, baca dalil, baca penjelasan ulama. Saya biasa kalau tulis pasti ada penjelasan ulama. Ya, ini saya bacakan. Jadi ada dua alasan. Ya, saya pun dulu bertanya-tanya, kenapa kita keluar kamar mandi minta ampun? Ya. Kenapa keluar kamar mandi? Padahal kita tidak ngapa-ngapain, ya. Kita tidak melakukan dosa besar, ya. Apa dosa besar di kamar mandi? Kita cuma tunaikan hajat, ya. Buang air besar, buang air besar, buang air kecil, buang air besar. Kita tunaikan hajat. Tapi setiap keluar minta ampun, itu pun maf'ul mutlak li taukid. Benar-benar minta ampun, ya Allah, aku benar-benar minta ampun, itu bahasa Arab, faedah bahasa Arab. Ya. Alasan kenapa? Saya pun bertanya-tanya, kenapa? Apa alasan ini? Kita kembalikan kepada penjelasan ulama. Ini ada hadisnya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala gufronak. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau baru selepas keluar dari toilet, beliau membaca gufronak. Ada berapa, ya? Ada berapa alasan? Saya bacakan, ada dua alasan ini, dua sebab kenapa keluar kamar mandi gufronak. Saya bacakan, ini penjelasan dari Syekh Al-Mubarakfuri. Ya, penjelasan ahaduhuma annahu istaghfara minal halatil lati iqtadat hijrana dzikrillahi ta'ala. Jadi alasan pertama, kita istighfar karena kita selama di kamar mandi kita tidak berzikir kepada Allah. Ya. Hijron zikrillahi ta'ala. Ya, fa innahu yazkurullaha ta'ala fi sairi halati illa indal hajah. Karena kita itu berzikir kapanpun kecuali di kamar mandi. Boleh tidak di toilet kita sebut nama Allah? Boleh tidak? Tidak boleh. Padahal kalau di tempat yang lain sairil halah kita berusaha istighfar, sebut nama Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Alladzina yazkurunallaha, dia sebut Allah ketika berdiri, duduk, berbaring, sebut zikir nama Allah. Tapi di kamar mandi boleh tidak? Di toilet boleh tidak? Tidak boleh. Nah,
Itu alasan pertama. Karena selama di kamar mandi kita tidak zikir Allah. Tidak sebut. Tidak mengingat Allah. Tidak boleh sebut nama Allah di kamar mandi. Ya, apa? Tidak boleh. Apalagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi tidak boleh ya. Konser di kamar mandi. Nah, tak boleh. Konser di kamar mandi. Ini alasan pertama penjelasan ulama. Ya. Nah, tapi ini juga apa ya? Kalau kita kritis harusnya keluar pasar juga istighfar itu. Ya, keluar suk, keluar mall. Ya, harusnya keluar mall lebih layak ya. Ajdaru lebih layak, lebih berhak. Ya, lebih layak. Coba pikir-pikir sekarang ya, arti kita pakai logika, ya, pakai mantik. Ya, mana yang lebih layak? Istighfar. Keluar kamar mandi, keluar mall. Ya, mana yang lebih banyak istighfar nih? Nah, mana? Mall atau kamar mandi? Iya, kalau kita pakai nalar ya, pakai logika. Harusnya lebih lebih layak istighfar keluar pasar, suk. Ya, karena dalam hadis disebutkan suk itu tempat bercampurnya setan laki-laki perempuan. Bercampur. Di situ orang teriak-teriak. Ya, teriak-teriak di pasar orang mengurangi takaran. Ya, menipu ya. Mengurangi takaran. Di pasar banyak. Ya, apalagi sekarang di mall sudah mulai tadi Ustadz Abu Talha sampaikan, sudah tidak semua jaga pakaian ya. Tidak semua umat jaga pakaian. Ya, banyak istighfar. Ya, kalau kita lihat bawah terus nanti bisa nabrak kita ya. Susah juga kan masa begini terus jalannya. Itu bisa tabrak eskalator, tabrak lift nanti. Nanti salah masuk lift nanti gini terus ya. Tak bisa. Itulah fungsi istighfar. Jadi itu kalau kita berpikir, kita logik, lebih berhak keluar mall, keluar suk, pasar, istighfar. Tapi ternyata tidak ada. Tidak ada syariat istighfar. Keluar kamar mandi, keluar mall, ada doa istighfar, tak ada. Oleh karena itu ada penjelasan kedua. Penjelasan kedua, kenapa kita keluar toilet istighfar. Penjelasan kedua saya baca, saniyahuma annal quwwatal basyariyah qasiratun an wafa'i bi syukrillah ma an'amallahu alaihi min taswigi ta'ami wasyarab wa tartibil ghazai ala wajhil munasibi lil maslahatil badan. Karena manusia itu dia qasirah, dia terbatas, dia lalai ketika bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah ketika taswigi ta'am wasyarab, ketika dia buang hajat. Ya, ketika dia mengosongkan makanan dan minuman kemudian dia buang hajatnya. Ya, dia tidak pernah bersyukur. Demikian juga penjelasan Syekh bin Baz saya bacakan. Ya, al-hikmatu fi dzalika wallahu alam anallahu subhanahu qad an'ama alaihi bima yasrallahu minat ta'am wa syarah thumma an'ama alaihi bi khurujil adza. Di antaranya adalah Allah memberikan nikmat. Dia masukkan makanan, ya, kemudian bi khurujil adza, kemudian dia keluarkan makanan, artinya tunaikan hajat. Ya, hajat. Ya, kalau kita di Indonesia buang air besar, buang air kecil. Malaysia apa? Sama ya, buang hajat. Itu dengan mengeluarkan. Jadi Allah itu yassaralahu, dimudahkan baginya untuk khurujil adza, mengeluarkan buang hajat. Buang air besar, buang air kecil. Tapi selama ini wal abdu mahalu taksir fi syukur. Tetapi ternyata dia jarang bersyukur. Saya tanya sekarang ini ya. Jadi maksud hadis ini, Allah kasih kita nikmat apa? Makan minum, kasih masuk makan minum. Ternyata bukan itu saja nikmat. Nikmatnya ada lagi apa? Keluarnya makan dan minum itu. Buang hajat itu nikmat. Yassaralahu, kemudahan buang hajat itu nikmat. Ya. Sekarang pertanyaan ya. Saya pun baca penjelasan ulama baru sadar. Penjelasan ulama baru tersadar. Ternyata selama ini saya tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur kepada Allah atas kemudahan buang air besar dan buang air kecil. Ya. Sekarang pertanyaan, siapa yang pernah keluar kamar mandi bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau mudahkan, ya, Engkau mudahkan buang air besar, buang air kecil. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah berdoa pada Allah, bersyukur kepada Allah? Siapa yang pernah?
Keluar kamar mandi, kemudian bersyukur, ya Allah. Alhamdulillah engkau mudahkan aku buang air besar, buang air kecil. Siapa yang pernah? Siapa pernah? Jangan-jangan tidak pernah ya? Tak pernah. Itu salah satu kesalahan kita. Ya. Karena kita lalai bersyukur, mensyukuri nikmat buang air besar, buang air kecil. Kita lalai. Padahal, padahal ya, kalau dua nikmat ini Allah cabut, dua nikmat ini, ya, kita dikasih penyakit, dua nikmat ini dikasih penyakit, dicabut, itu membuat kita menderita, susah luar biasa. Saya ceritakan ini dua kisah. Ya. Nikmat ini, ketika dikasih ujian itu, menderita, sakit, tersiksa. Saya kasih dua kisah nih. Ada orang penyakit, ini pasien saya nih. Yang pertama, dia kena yang namanya prostat. Tahu prostat tidak? Prostat ya, tahu ya. Ada prostat, dia prostatnya membesar. Ya, bisa juga cancer di prostat kan? Cancer di prostat. Ini buat yang terlambat nikah, lebih mudah kena cancer prostat. Itu studi epidemiologi, jurnal ilmiah nih. Ya. Makanya kita doakan yang jomblo, bujang, bajang nih ya, mudah-mudahan ya. Memang kedokteran ini ilmu epidemiologi, jurnal ilmiah, sila tanya ke semua dokter. Ya. Kalau jarang dikeluarkan, ini punya potensi lebih mudah kena prostatnya. Coba tanya semua dokter. Ada orang kena prostat ya. Apa gejala prostat? Kalau sudah besar prostat ya, kalau kan ada tingkat stage ya. Kalau sudah stage yang paling tinggi, level high level, stage tinggi prostat itu dia sampai besar. Jadi kan anatomi begini, ini kan saluran kencing ya. Di sini prostat. Kalau sudah besar sekali dia menghambat. Jadi kalau orang yang sudah parah prostatnya, dia itu tidak bisa buang air kecil. Buang air kecil. Tidak bisa. Sampai vesikel urinaria, ini kantong kencingnya itu besar kayak balon. Saya pernah lihat itu. Pasiennya itu vesikel urinaria, ini anatomi ya. Vesikel urinaria atau kantung kencing di sini ya. Pernah tahu ya anatomi ya? Kantong kencing di sini tuh dia kayak balon segini besarnya. Begini. Ya. Karena tidak bisa keluar air kencing. Segini besarnya nih. Ya, besar kayak begini balon. Jadi dia akan tidur. Dia tiba-tiba balon begini. Ya, balon. Tidak bisa keluar karena prostat. Balon. Kita pegang itu kencang. Ya, kencang kayak ada tumor, kepegang sakit. Itu dia semalaman ya, satu malam itu dia teriak-teriak sakit. Sakit ini. Sakit. Pernah tidak tahan buang air kecil pernah? Pernah tidak tahan buang air kecil? Gimana rasanya? Sakit ya? Sakit. Itu belum kembung itu. Belum kembung, masih sedikit segini. Ini sudah kayak kembung kayak balon. Gitu ya. Saya lihat sendiri, kembung kayak balon begitu. Dia sakit sekali. Kita aja yang cuma sebentar udah kayak sakit ya, udah sakit udah. Dia besar kayak gini. Balon gitu, besar. Sakit. Dipegang keras karena sudah mau pecah gitu kan. Sakit. Semalam teriak-teriak. Sakit. Aduh, teriak-teriak tak bisa tidur. Ya. Terus bagaimana cara terapinya? Kalau yang parah, kalau yang masih ringan ini ya, belum masih stage bawah gitu, dia pakai kateter. Paham kateter ya? Tahu selang kateter? Tahu ya, selang kencing. Kateter Foley bahasa Inggrisnya, bahasa medisnya. Kateter Foley. Pakai selang kencing. Pakai selang kencing itu masih mudah. Jadi pakai selang kencing dimasukkan, ya. Nanti ini kan prostat ya, ini kan belum kenceng, nanti dia bisa tembus. Akhirnya bisa keluar. Pakai apa? Selang kencing. Itu pun sakit dimasukkan. Sakit. Mau coba? Siapa mau coba? Mau tidak? Dimasukkan selang itu sakit. Cabut kayaknya betul tak pernah rasa. Pernah Ustaz betul rasa enggak? Pernah ya? Oh iya, operasi sakit itu. Setiap operasi pakai. Sakit itu dimasukin, sakit. Ya, sakit dimasukin selang. Kita coba masukin apa sedikit aja coba. Mau coba siapa coba ya? Masukin dikit aja. Mungkin masukin selang sedikit. Mau coba masukin ini.
Ini kateter segini nih, ya. Coba masuk segini ini. Sakit, selang masuk. Selang masuk, karena prostat masih stage ringan gini, masuk selang bisa. Ya, dibawa. Lepasnya pun sakit. Ya, sakit gitu. Saya imagination ya, membayangkan aja sudah. Ya, kita pun saya pernah pasang. Masukin gini. Oh, dia pas pasang gini-gini. Aduh, gitu-gitu ya. Saya udah masukin aja. Sakit itu. Ya, selesai itu. Terus kemana-mana pasang. Kemana-mana bawa najis kemana-mana ya. Ya, bawa kemana-mana. Bawa kencing kemana-mana. Sakit. Orang yang ini yang tadi, ya prostat sudah stage tinggi ya. Itu pakai kateter nggak bisa udah. Kan kateter kan gini ya, ini kan prostat ya, masuk selang kateter, tak bisa. Tak bisa. Kenapa? Sudah keras, sudah besar segini, tak bisa masuk. Solusinya apa coba? Tahu solusinya apa atas? Kita pakai selang, anestesi, dicoblos dari atas. Ya, dari atas ini. Dari atas ini, kita sebut anatominya simpisis pubisnya. Bagian pubisnya itu. Bagian pubisnya itu kan dia kayak balon ya. Caranya gimana? Udah dicoblos gini. Keluar air. Nanti dijahit lagi. Ya, kayak begitu. Itu terapinya. Coba kita bayang ini ya. Itu kalau nikmat buang air kecil dicabut kayak begitu. Ya. Dicabut itu. Kasihan. Tapi kita pernah bersyukuri tidak? Pernah syukur tidak? Jangan-jangan sepanjang hayat kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ya, tidak pernah kita mensyukuri nikmat pada Allah. Ya Allah, sudah Engkau mudahkan. Taunya enak saja, ser ya. Enak ya? Tapi tidak pernah bersyukur. Nah, ini penjelasan ada di situ. Makanya setiap kita keluar kamar mandi, kita diingatkan. Kita istighfar sama Allah, tidak pernah bersyukur, jarang bersyukur nikmat ini. Ini kisah yang kedua ya. Biar makin yakin. Ini semua pasien saya lihat langsung. Kisah yang kedua ya. Yang dicabut nikmat buang air besar. Dicabut. Saya punya jiron, tetangga ya. Tetangga ini. Waktu di Jogja. Dia kena yang namanya cancer kolon. Tahu cancer kolon jemaah? Cancer kolon. Cancer usus. Usus tahu juga ya? Intestinum bahasa kedokteran ya, intestinum. Cancer intestinum. Cancer kolon. Iya, kanker usus. Ususnya ya. Kena kanker. Bagian kulon, tepatnya anatomi bagian rektum. Rektum yang paling bawah. Ya, yang paling bawah ya, tempat buka tutupnya itu, namanya apa? Rektum. Nanti ada namanya sphincter ani, eksternal internal. Itu ilmu anatomi ya. Itu bagian kanker kena yang itu. Kena bagian itu kanker. Itu jiron saya, tetangga di rumah. Pas hasil PA keluar, datang ke rumah. Kasih ke saya. Coba baca hasilnya apa. Saya buka. Cancer. Karena dia minta dibacakan. Minta diinterpretasikan. Di rumah datang. Nih. Saya buka. Cancer kolon. Ya. Kemudian selanjutnya tambah parah. Dicabut nikmat. Nikmat buang air besar. Jadi pertama. Dia tidak lancar buang air besar. Ya, karena cancer di bagian rektum, bagian apa? Dekat lubang ya. Itu cancer membesar. Besar. Kemudian namanya cancer kan rapuh ya, berdarah ya. Cancer belum besar. Nah, sehingga kotoran tidak bisa keluar, terhambat. Jadi dia kalau sakit, dia pengen tunaikan hajat, dia cuma dapat sakitnya saja. Sakit mules. Begitu sampai ke toilet tidak keluar. Kalaupun keluar sedikit-sedikit. Itu pun dia bahasanya mengejan. Mengejan, tahu mengejan ya? Ngejan apa? Beneran, gitu. Tapi tak keluar. Kalau keluar pun sedikit. Ya, sedikit. Dia sakit. Apa akhirnya setiap malam tidak bisa tidur? Kenapa sakit? Tiap malam tak bisa tidur, sakit ini. Siapa yang pernah menahan BAB, siapa yang pernah? Tahan BAB, gimana rasanya? Sakit tak? Sakit ya. Sakit, tapi begitu sampai toilet, keluar, lega. Ya.
Ini tidak bisa. Setiap malam sakit. Sakit tiap malam. Sakit. Ya, tak bisa BAB sakit ini. Ditusuk-tusuk. Sakit. Tiap malam. Oleh karena itu, dia tak berani makan. Tidak berani makan. Jadi makan sikit-sikit banget. Tidak berani makan. Kenapa? Takut nanti BAB. Sikit-sikit, makan dikit-dikit. Makanya dia kurus sekali, kurus. Yang sebelumnya seperti saya, seperti ini, tiba-tiba kurus sekali. Kurus, tak berani makan dia. Itu pun makan, sekali makan pilih-pilih. Tak berani yang pedas, tak berani yang pakai bumbu-bumbu. Makan hambar. Makan hambar sedikit, tak berani. Kenapa? Kalau sekali banyak bumbu-bumbu pedas, pasti pengen buang air. Langsung ke toilet, tak berani, kurus dia. Makan dikit. Jadi itu dicabut nikmat. Dicabut nikmat sama Allah. Nikmat apa? Nikmat buang air besar, cabut. Kasihan, kurus, nggak bisa makan. Kita makan semua. Makan. Kemarin kita makan semua. Ya, makan apa? Makan kambing. Makan apa? Makan saja. Nanti keluar, mudah tidak? Mudah. Mudah, nikmat lagi ya. Nikmat. Bahkan saking nikmatnya kita sambil nyanyi ya, harus sambil nyanyi. Ada lagi sambil apa? Sambil smoking. Saking nikmatnya ya, atas keluar, bawah keluar kan? Ada tidak? Di Indonesia banyak, di Indonesia banyak. Ya, sambil kamar mandi sambil apa? Sambil smoking banyak di Indonesia. Makanya kalau kita di toilet umum itu buka-buka ada asap itu. Ya, berarti dia sambil smoking sambil ini. Di Indonesia banyak itu. Nikmat dia, atas keluar, bawah keluar kan? Asik gitu ya. Dia menikmati. Ini dicabut. Dicabut nikmat sama Allah. Ya. Dan setiap hari jiron saya ini datang ke rumah. Tiap hari. Ya, tiap hari dia apa? Konsul kan? Konsul datang tiap hari. Sampai-sampai saya temani berobat. Saya temani berobat. Saya gonceng berobat. Ya, dulu masih pakai motor kan? Kalau di Jogja lebih enak pakai motor. Saya bonceng temenin di belakang, saya ajak berobat. Ya, jiron ini. Dia berobat. Ya, kemudian secara berkala kita jenguk ke rumahnya. Kita jenguk, dia cerita begini, kasihan. Ya, kasihan, malam tidak bisa tidur, makan cuma sedikit, tiap hari makin kurus terus. Karena nggak berani makan. Makan pun hambar. Apa enaknya? Apa nikmat makan hambar? Nggak ada bumbu, nggak ada apa, nikmat tidak? Nikmat. Ya, beliau sudah wafat, rahimahullah, wafat beliau. Ya, wafat kena kanker. Ya, ini nikmat dicabut. Seperti itu. Kita tidak pernah, atau mungkin kita baru mensyukuri setelah baca hadis ini dan penjelasan ulama. Bisa jadi tidak nih. Saya pun demikian. Ya, saya ketika baca penjelasan ulama, buat tulisan ini. Buat tulisan saya baru ternyata tidak pernah mensyukuri, tidak pernah bilang sama Allah, ya Allah. Kalau kita kan, ya Allah, syukur atas nikmatmu punya anak, punya istri, apalagi kita syukur, ya, punya roti, punya gaji, ya, punya uang, punya mobil, kita bersyukur ya. Tapi nikmat buang air besar, buang air kecil lancar, pernah tidak? Tak pernah. Ini maksud dari doa gufronak. Oleh karena itu setiap keluar kita minta ampun. Ya, minta ampun karena tidak pernah kita syukuri. Itu penjelasan para ulama. Ya, Masya Allah, ini nikmat sehat, nikmat sakit, dan memang kita jarang mensyukuri nikmat sehat ini. Ya, nah. Tadi kita sebutkan memang orang yang sakit, ya, kita tidak secara zohir dia tidak bahagia, ya, tidak ada yang mau sakit. Nah, tetapi ya dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dia bisa lebih bahagia, bisa, dan ini jadi hiburan, maksudnya hiburan. Menghibur, tasliyah. Apa alasan-alasannya? Ini saya sebutkan dalam buku ya. Bukunya habis memang nih tadi dibagi. Alasannya yang pertama ya. Alasan pertama, nanti orang yang
yang terkena musibah, ya, orang yang sehat, ya, jadi nanti orang-orang yang sehat seperti kita ini, nanti kita akan berangan-angan. Apa bahasa? Angan-angan, tahu ya, angan-angan ya. Berkeinginan. Di hari kiamat kita itu berangan-angan mendapatkan ujian. Ya. Berangan-angan supaya apa? Mendapatkan ujian. Ya. Jadi ada hadis berbunyi, ya, ada hadis yang berbunyi bahwasanya orang yang sehat yawaddul ahlul afiyah. Hadis Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati anna juludahum kuridat bil maqarid mimma yarona min sawabi ahlil bala. Ini hadis Nabi SAW. Yawaddu ahlul afiyah, akan berangan-angan, berkeinginan di hari kiamat nanti, ini hari kiamat. Nah, kita yang sehat-sehat ini, kita sebut dengan ahlul afiyah. Yang sehat-sehat ini yawaddu, berkeinginan. Ya, dia dapat ujian yang berat. Anna julu, sebagaimana anna julu dahum kuridat bil maqarid. Kulitnya ini, ya, ini dikuliti, dilepas, ya, dengan sisir dari besi. Ya, jadi ini kulit, ya, dilepas pakai sisir besi. Sakit tidak? Ya, jadi semua kulitnya ini dilepas, tapi pakai sisir dari besi, disisir gini, lepas kulitnya semuanya. Ya, kayak hewan apa? Idul Adha. Ya, tapi itu pakai pisau, ya kan? Pakai pisau. Ini pakai sisir besi, diginikan, lepas. Nah, nanti yawaddu ahlul afiyah, orang yang ahlul afiyah, orang yang sehat seperti kita ini, di hari kiamat nanti di padang mahsyar, kita berangan-angan, berkeinginan. Ya, kenapa dulu di dunia kita tidak dapat ujian yang berat? Kenapa saya tidak kena sakit? Kenapa saya tidak kena ini? Ya, mengapa demikian? Mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Karena melihat orang yang dapat bala, dapat ujian, dikasih pahala yang banyak. Dia bersabar. Dan pahalanya orang yang kena bala, kena ujian, pahalanya bagaimana? Sebagaimana firman Allah, innama, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala, ajar kepada orang yang sabar bighairi hisab. Tidak ada hitungannya, tidak ada hisabnya, terserah Allah. Masya Allah, terserah Allah dia mau kasih apa. Nah, nanti di hari kiamat, orang yang sakit, orang yang kena bala, orang yang sakit berat, cancer, orang yang apa, kemudian dia bersabar, ya, Allah kasih pahala yang bighairi hisab, tanpa batas, sangat banyak sekali. Nah, kita ini semua yang sehat, ahlul afiyah, kita lihat di hari kiamat dikasih sama Allah, kita pun berangan-angan, aduh, kenapa dulu di dunia kita kita tidak sakit kayak dia, kemudian bersabar. Seperti itu. Paham jemaah ya? Itu keadaan di hari kiamat. Orang yang sabar Allah kasih pahala. Nah, kita yang sehat-sehat ini lihat, wah, besar sekali pahalanya, tidak terbatas. Nah, sedangkan hari kiamat kita butuh pahala ini, ya, hidup mati, selamat tidak, surga neraka. Nah, kenapa tidak dikasih? Nah, akhirnya kita pikir dulu, kenapa tidak kena cancer dulu di dunia ya? Coba saya kena cancer, saya sabar. Kenapa dulu tidak kena ini? Sabar gitu. Itu kita angan-angan seperti itu besok. Karena ini hadis Nabi tadi. Kita bacakan hadis Nabi. Yawaddul ahlul afiyah yaumal qiyamah quludahum juridat bil maqarid. Hadis Nabi ini. Sawab. Ya, nah ini sehingga ini hiburan bagi orang yang sakit ya. Sakit cancer, sakit apa. Nah, bisa jadi nanti hari kiamat kamu bahagia. Nah, kita pengen seperti kamu. Ya. Kita yang sehat-sehat ini pengen seperti kamu nanti. Yang penting bersabar. Terima takdir Allah. Seperti itu. Kemudian alasan kedua. Ya, alasan yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa bisa jadi lebih bahagia? Kenapa? Karena yang namanya penyakit itu menghapuskan dosa. Ya, terhapus dosa karena penyakit. Ya,
Bukan hanya penyakit, semuanya. Ya. Rasa nyeri, pain, ya, pain baik yang besar maupun kecil. Pain, nyeri, itu semua penghapus dosa. Saya bacakan hadisnya. Ma yusibul mu'mini min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhami yahumuhu illa kafarallahu bihi min sayyiatihi. Tidaklah seorang mukmin tertimpa dapat musibah berupa rasa sakit, penyakit, sakit berat, kesedihan, kesusahan karena penyakitnya, kan dia pikir ya penyakitnya ya. Itu semua kafarallahu bihi min sayyiatihi, Allah akan hapuskan dosanya. Jadi orang misal kena cancer, dia sakit, dia capek, dia letih, dia sedih, dia gundah, dia cemas. Itu kalau dia sabar, Allah hapuskan dosa. Sampai kapan dihapus dosanya? Ya, sampai dosanya habis. Sampai dosanya habis. Saya bacakan hadis lagi. Hadis Nabi SAW. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah. Ya, yang namanya bala, ujian itu senantiasa mengenai, menimpa seorang mukmin dan mukminah, orang yang beriman. Ya, ada ujian fi jasadihi, di jasadnya, di jisimnya, di tubuhnya berupa penyakit, malihi dalam hartanya. Mungkin kebakaran kah, apakah, kecurian, kemalingan. Hiwaladihi, anak-anaknya, mungkin sakit anaknya, anak wafat. Ya. Jadi di tubuhnya. Sampai kapan? Hatta, sampai yalqallah, berjumpa dengan Allah, wa ma alaihil khati'ah, tidak punya khati'ah, tidak punya apa? Dosa atau kesalahan. Jadi yang namanya tadi sakit, ujian, apa semua, terus Allah kasih. Niatnya Allah bagus, yaitu nanti dia jumpa sama Allah tidak ada dosa sama sekali. Nah, orang yang punya sakit parah, kita sebut tadi cancer, stroke, apalagi kidney disease. Ini dia punya potensi. Dia bisa jumpa Allah tak punya dosa sama sekali. Bisa tidak? Bisa, karena dia sabar terus. Apalagi kena cancer. Cancer ini kita sebut dengan survival cancer, ya, istilahnya ya. Survival cancer. Atau kita sebut juga pain fighter. Kenapa disebut pain fighter? Orang yang cancer. Pain fighter artinya dia lawan sakit. Pain fighter, kenapa? Karena dia sakit terus. Sakit terus. Coba cancer segini ya, ini ada massa tumor ya. Massa tumor. Di otak, di paru, di apa? Sakit ini. Ya, jadi sebesar kayak ini masuk ke sini sakit tak? Sakit. Ya, kemudian dia menekan saraf, apalagi menekan pembuluh darah, menekan apa, dia masuk ke sini kan menekan ya. Sakit tak? Sakit. Dan itu terus menerus. Sekarang kalau mau bayangkan, ini kita punya tangan ya. Coba tekan gini sebentar. Coba tekan. Nggak usah lama-lama. Tekan gini terus. Gimana rasanya? Sudah mulai ya? Mulai sakit ya, mulai nyeri, pain dan sebagainya ya. Ini 1 menit. Coba 5 menit sekarang. Terus. Gimana? Sudah nyerah? Menyerah ya? Sakit, tak nyaman ya? Sakit. Nih sakit. Ini baru sebentar. Orang cancer ada terus. Orang cancer massa segini besar ada terus di sini. Sakit tak? Sakit. Maka disebut orang cancer apa? Pain fighter. Dia lawan sakit. Ya. Bahkan sampai-sampai, maka orang yang cancer pasti dokter prescribe. Prescribe apa? Apa? Painkiller. Obat painkiller ya, obat apa? Pereda nyeri. Painkiller pasti diresepkan itu sama dokter, karena dia sakit terus. Ya, bahkan yang parah sampai-sampai diresepkan yang namanya morfin. Tahu jamaah morfin? Morfin itu. Morfin yang apa? Langsung hilang sakitnya, morfin. Ya. Ayah saya kena cancer. Di akhir hayatnya dokter resepkan morfin, sakit soalnya.
Ya, ayah saya liver management rahimahullah. Mudah-mudahan kejumpa Allah tak punya dosa mungkin. Ya, di akhir resepnya kasih morfin. Udah sakit. Morfin itu pereda nyeri, painkiller yang hilangkan. Dan biasanya orang tentara ya, tahu tentara ya? Tentara itu kalau perang kemana-mana bawa morfin. Nah, karena kalau dia kena tembak, usus keluar, tembak terus gini ya, usus bisa keluar ya. Nah, dia minum morfin, jadi dia masih bisa lari tanpa sakit. Jadi morfin itu dibawa kalau lagi perang. Nah, kena tembak, terus tangan putus ini. Ya, putus tangannya, minum morfin dulu. Nah, dia masih bisa lari-lari. Masih bisa lari karena sudah tidak sakit. Ya, pasti bawa morfin itu, tentara bawa morfin. Ya. Kasih morfin, painkiller. Itu orang apa? Kena cancer. Ya, orang yang sakit. Nah, karena orang yang seperti ini, kidney disease, ya, dialysis, stroke, kemudian cancer, setiap hari dia sakit. Ya tidak? Setiap saat, kita baru sebentar aja ini ya. Tiap hari dia sakit. Nah, kalau setiap hari sakit, setiap hari dosa dihapus. Tiap hari. Tiap saat dia pain, dosa hapus. Tiap saat dia nyeri, dosa hapus. Dosa hapus, dosa hapus, dosa hapus, dosa hapus. Sehingga sampai akhir hayat, dosa hapus, habis. Udah tak ada dosa lagi karena dia bersabar. Setiap dia cuma berzikir, hapus dosa, kemudian wafat, meninggal. Sesuai hadis ini, hatta yalqallah wa ma alaihil khati'ah. Dia jumpa dengan Allah tak punya dosa. Sesuai hadis ini. Jadi orang yang sakit, kalau dia belajar hadis, belajar Al-Quran, hiburan bagi dia, dia jumpa Allah tak punya dosa. Ya? Dapat kasih sayang Allah, dapat rahmat Allah, tak punya dosa. Ini hiburan. Beda dengan kita, sehat, afiah. Kita sehat, kita ahlul afiyah disebut nih. Ahlul afiyah, kita sehat. Belum tentu kita jumpa Allah. Bisa jadi kita jumpa Allah bawa dosa, bisa tidak? Jumpa Allah bawa dosa, bisa? Bisa tidak? Bisa. Jumpa Allah, kita bawa banyak dosa. Tidak sempat bertobat. Tidak sempat istighfar. Banyak dosa kita ini. Ya? Kita pendosa semua ini. Banyak dosa kita ya. Dosa-dosa kita banyak. Lalai. Jumpa dengan Allah banyak dosa. Bisa jadi. Bahkan ada yang berjumpa dengan Allah, wafat dalam keadaan bermaksiat. Ada tidak? Ada ya? Waliyazubillah. Ada yang, saya ada rekaman video ya. Ada sedang nyanyi-nyanyi juga joget. Ya? Pernah nonton tidak? Saya pernah nonton lagi nyanyi joget-joget ya. Nyanyi-nyanyi joget-joget. Di depannya ada bidu wanita. Ya, singer cewek, dia joget-joget depan singer cewek, mati langsung. Ada tidak? Saya nonton videonya itu. Ada nggak di Malaysia video kayak gitu? Ada. Iya, dia joget-joget depan singer perempuan. Ya, pakaian kayak seronok lah gitu ya. Tak sopan pakaian itu, nyanyi joget-joget gini, mati langsung segitu. Waliyazubillah. Jumpa dengan Allah dalam keadaan bermaksiat. Karena dia ahlul afiyah. Ada lagi yang dia mati habis booking pelacur. Apa sini sebut? Pelanggan pelacur. Ada yang mati. Ya, habis itu. Kenapa? Terlalu banyak minum obat kuat. Masa Malaysia obat kuat? Obat kuat juga ya? Tongkat Ali ya. Obat kuat sama ya? Obat kuat. Ini Indonesia juga obat kuat. Ini bukti bahwasanya laki-laki lemah. Ketika menghadapi perempuan, dia minum obat kuat. Ya, obat kuat laki-laki, tapi tidak ada obat kuat perempuan. Memang laki-laki lemah menghadapi perempuan ya. Pernah jumpa tidak? Pernah jumpa tidak obat kuat perempuan? Tak pernah. Adanya obat kuat laki-laki. Ini laki-laki lemah menghadapi perempuan. Ya. Nah, jadi cara kerja ya, bagaimana bisa obat kuat itu dia kan memaksa jantung ya. Obat kuat itu ya. Jadi jantungnya dipaksa dipam. Terus pembuluh darah dilebarkan ya. Dilatasi, kita sebut dengan vein dilatation. Arteri dilatation. Jadi cara kerja obat kuat itu namanya sildenafil ya. Sildenafil sitrat, ini bahasa kedokterannya. Cara kerjanya apa? Jantung dipaksa ngepam
Ya, kemudian vein, arteri itu dilatasi, dibuat lebar gini. Tapi dipaksa. Nah, orang ini minum satu kapsul ya, satu kapsul, tapi tubuhnya menyesuaikan. Akhirnya tambah lagi berapa? 2 kapsul. Tubuhnya menyesuaikan lagi, tambah 3 kapsul ya. 3 kapsul 4 saya sekali minum 5 kapsul. 5 kapsul supaya bisa kuat, kata, tapi jantung nggak kuat. Akhirnya dipaksa lebar. Nah, ketika dia di puncak, ini makin melebar, akhirnya pecah, tes. Akhirnya dia ada yang wafat di atas tubuh pelacur. Ada berita. Ya, sedang di atas tubuh pelacur, dia sampai puncak, pembuluh darah lebar, pecah, wafat. Ada berita ya, wafat. Atau habis itu wafat karena terlalu banyak minum obat. Ini, ya. Nah, jadi ini kalau orang sakit tadi dia bisa jumpa Allah tanpa dosa. Ya. Jumpa. Tapi orang sehat seperti kita lalai. Bisa jadi kita besok mati masih banyak dosa, belum sempat tobat. Ya tidak? Nah, ini makanya orang sakit itu justru dia kalau dia paham Al-Quran Sunnah, kembali kepada Allah, beriman kepada hari akhir, justru dia bisa lebih bahagia, lebih tenang, lebih tumanina. Ini hiburan. Lalu poin yang ketiga. Nah, poin ketiga, kenapa bisa lebih bahagia ya? Yang ketiga, karena orang sakit ya, dia lebih bersiap terhadap kematian. Orang yang sakit, ya, dia lebih ready, ya, lebih bersiap terhadap kematian. Orang sakit. Coba sekarang ada yang didiagnose cancer, stroke, kidney disease, liver disease. Kadang-kadang dokter membuat perkiraan. Ya tidak? Perkiraan, ini kira-kira hidupnya sekitar 1 tahun lagi. Ada tidak di sini? Ya? Kita sebut dalam ilmu kedokteran namanya prognosis. Prognosis namanya ya. Ini bukan meramal ya. Bukan dukun, ini kahin, bukan. Bukan ya, bukan dukun, bukan kahin, tapi ini berdasarkan studi. Studi namanya studi epidemiologi dan prognosis. Bahwasanya orang yang seperti ini dengan penyakit seperti ini, kita sebut dengan harapan hidup. Ya, harapan hidupnya rata-rata mungkin 1 tahun. Orang kena cancer ini dengan stage ini harapan hidupnya 5 bulan. Itu berdasarkan studi dan penelitian jurnal. Ini bukan dukun ya, bukan dukun. Tapi ini justru dengan keadaan seperti ini, orang yang sakit dia lebih siap dengan kematian. Lebih siap. Dia mempersiapkan diri terhadap kematian, yang kematian ini adalah bukan akhir, bukan nihaya, tapi justru pintu pertama untuk kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang lebih abadi. Kita cuma 60 tahun. Kita tukarkan dengan berapa? Kehidupan yang tidak ada ujungnya. Ini 60 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, tapi kehidupan yang tidak ada ujungnya selama-lamanya. Maka disebut dalam surat Al-Baqarah, atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian hendak menukar? Kalian hendak menukar sesuatu yang adna, yang rendah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya. Dia yang sakit tadi, cancer dan sebagainya, lebih bersiap terhadap kematian. Orang cancer tadi, dokter jelaskan, prognosis, harapan hidup, tinggal 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ya. Maka dia bersiap dengan kematian. Karena dia lebih siap dengan kematian, dia siapkan semuanya. Nah, kalau dia seperti itu, justru kabar gembira sebenarnya ini. Ya. Contoh saya misalnya ya. Ada informasi valid. Ya. Besok saya mati gitu. Misalnya kan, besok saya mati. Apa yang saya lakukan sekarang? Kalau besok saya mati, maka sekarang saya infak banyak-banyak. Ya tidak? Ya, saya sedekah banyak-banyak.
Iya tidak? Karena saya tak bawa harta. Infak sedekah. Ya. Karena besok saya mati, saya tidak bawa harta itu. Ya, maka saya infak sekarang nih, infak. Jadi saya lebih siap sama kematian. Nah, orang yang seperti ini dia lebih siap terhadap kematian. Maka biasa kalau dia dapat hidayah, kalau dia kembali kepada Allah dan Rasulnya, ada seperti ini juga. Ya. Contoh misalnya ada tokoh di Australia itu kena cancer, dia orang kaya, dia infakkan hartanya. Dia infakkan hartanya, dia bagi ini untuk anakku, ini untuk ini. Selebihnya dia infak, dia bangun masjid. Bangun masjid. Ada orang kaya, kisah orang kaya, dia punya harta, maka dia kena cancer, udah. Dan dia ketika cancer dapat hidayah, kembali pada Allah Rasulnya, apa yang dilakukan? Dia infak, bangun masjid. Bangun panti asuhan, panti jumbo, bangun rumah tahfiz. Ya, atau seperti Baitul Salam di sini, dia infakkan gimana supaya banyak santri-santrinya hafal Quran. Semua pahalanya itu ngalir ke dia semua. Ya, dia siapkan untuk kematian, dia infakkan, saya ini sebagainya. Karena dia sebentar lagi mati, tidak dibawa harta itu. Ya, dia infak, dia tidak pelit, bakhil. Sekarang bayangkan, sekarang banding dengan kita ya. Kita kapan kita mati nih? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Itu yang membuat kita bakhil. Coba disuruh sumbang sekarang, mau tidak? Jangan dulu. Ya, saya masih mau jalan-jalan ini. Ya, mau jalan ke Perancis, jalan ke Amerika. Kemana lagi? Orang Malaysia kemana biasanya jalan-jalan ya? Ya, kalau Indonesia biasa Eropa, ya, Amerika, Hawaii, ya, ke Eiffel lah, ya, di France Eiffel, apa itu? Nanti dulu ini, masih pengen nikmati hidup. Tapi kalau sudah dibilang 2 bulan, 6 bulan, 3 bulan lagi wafat, meninggal, infak, nggak bakhil. Artinya dia siapkan untuk kematian. Dia lebih bersiap-siap untuk kematian, dia kasih sumbang. Tak pelit dia. Dan ini ada kisah emang, nanti bisa baca, ada orang kaya sekali, bilioner di Australia, namanya Syekh Banat, ya, Banat namanya ya. Itu bisa baca, dia kaya, dia sumbang semuanya. Ke Afrika dia sumbang. Sekarang sudah rahimahullah, sudah wafat. Kita bayangkan dia wafat dapat apa? Dapat pahala yang banyak, ngalirnya banyak sekali ke dia, ngalir terus amal jariah sampai hari kiamat. Kita pelit, ya, kita pelit. Mau sumbang masjid, sumbang rumah tahfiz, kita buka dompet, apa nama sini dompet? Wallet ya, wallet kita buka, kita lihat, ya, kita lihat, ya. Ada 100 ringgit, 50 ringgit, 10 ringgit, 5 ringgit, 1 ringgit. Mana yang kita ambil? Mana yang kita ambil ya? 100 ringgit? Mana yang kita ambil ya? Di wallet kita itu mana kita ambil? Buat sumbang nih. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang 1 ringgit sama 5 ringgit. Ya, bakhil kita, pelit. Ya toh? Jadi dia lebih bersiap dengan kematian. Kemudian karena dia bersiap, dia siap-siap terhadap kematian, maka dia sudah tidak sombong. Bahasa Al-Quran merendahkan sayap kesombongan. Ya, wakhfid janahak. Itu bahasa Al-Quran ya, wakhfid janahak. Ya, wakhfid itu merendahkan, lower, janah apa janah? Sayap. Sayap supaya terbang tinggi. Itu bahasa Al-Quran ini. Wakhfid janahak. Ya, rendahkan sayapmu. Rendahkan sayap kesombongan. Ya, karena sayap itu kan terbang tinggi ya, sudah tinggi dia sombong kan? Sekarang bahasa Al-Quran, wakhfid janahak, rendahkan sayap kesombonganmu, sayapnya direndahkan dulu. Jangan tinggi-tinggi. Ya. Nah, orang yang seperti itu, dia akan merendahkan sayap kesombongan. Tidak gengsi lagi. Sehingga apa? Sehingga dia mudah minta maaf. Apa? Mudah minta maaf.
Nah coba bayangkan ya, dia minta maaf. Dia cakap gini. Ya, saudaraku, ya, ini dokter bilang, kasih khobar, saya mau, umur saya tinggal 1 bulan lagi. Ya, saya punya kesalahan sama kamu. Ya, saya minta kamu maafkan kesalahan saya. Ya, kira-kira yang diminta maaf kasih maaf tidak? Kasih maaf tidak? Kasih tidak? Kasih. Dan dia pun tidak gengsi, orang Indonesia bilang gengsi, tidak sombong, tidak gengsi minta maaf. Karena buat apa? Sebentar lagi dia apa? Mau pisah. Ya, sekarang bandingkan dengan kita yang sehat. Gimana kita sehat? Sombong tidak ini? Mau minta maaf tidak orang sehat? Hah? Mau sombong? Kadang-kadang gengsi tidak mau ya. Buat apa minta maaf? Padahal jelas-jelas dia salah. Jelas-jelas salah, tapi tidak mau minta maaf. Gengsi. Ya, orang sehat gengsi. Tapi kalau orang sakit kayak tadi pasti minta maaf dia. Ya. Dan orang yang dimintain maaf pasti minta maaf, pasti mau memaafkan. Ya, dia udahlah maaflah, dia sebentar lagi mau wafat. Saya maafkan. Jadi dia bersiap-siap. Sehingga dia pertama tadi tidak punya dosa kepada Allah, dan dia juga tidak punya dosa sesama manusia. Karena dia minta maaf. Dia mau minta maaf. Beda sama kita. Kita nggak mau minta maaf, gengsi. Buat apa minta maaf? Ya, saya pun masih punya kesalahan sama orang lain. Nggak mau minta maaf nih. Atau kita punya kesalahan dengan dengan pasangan, minta maaf tak nih? Punya kesalahan sama istri punya kesalahan sama suami, minta maaf tak? Langka ya, jarang ya. Nggak mau minta maaf, gengsi ya. Gengsi. Tapi coba ini suami kena cancer. Suami bilang sama istri, aku sebentar lagi mau wafat, maukah engkau maafkan kesalahanku? Apa bilang istrinya? Iya bang, saya maafkan bang. Ya udah abang, tidak usah dipikir bang, abang fokus sama sakit saja, aku maafkan semuanya, aku ridho sama abang. Kan gitu jawaban dia. Dia rendahkan sayap kesombongan. Nah kalau sehat-sehat gini enggak mau. Ya bilang sama sepuh, sama istri ya, saya minta maaf dek, enggak mau bang, transfer dulu. Tak mau. Coba sekarang ya, minta maaf sama istri gimana coba? Nah, istri enggak mau lah. Tak mau lah. Enak saja minta maaf bang, apa itu transfer dulu duit apa lah, beli emas, beli perak baru sama maaf bang, gitu kan? Tak mau. Ya. Jadi ini semua alasan, Masya Allah ya. Jadi justru orang yang sakit ini ya, kalau secara hakikat ya, dia ya bisa lebih bahagia, bisa lebih tenang asalkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian belajar, baca hadis Nabi. Ya. Tapi kalau dia tidak beriman dengan hari akhir, enggak. Justru sakit, kena cancer, merana. Tambah tersiksa dia. Karena dia cinta dunia. Dia tersiksa. Ya, dia depresi. Seharusnya saya nikmati dunia tapi saya sakit. Depresi, stres. Karena tidak beriman dengan hari akhir. Ya, dia tidak beriman dengan Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Saya tidak kenal. Ya? Siapa? Dia tidak tahu dosa. Tidak kenal sama dosa, tidak. Dia stres, sakit stres. Makanya kita dapati ini pasiennya, kalau pasiennya tidak punya agama, ateis, kena cancer, stres berat dia. Stres. Ya. Karena dia tidak beriman dengan hari akhir, stres. Dia dunianya diambil. Yang sebelumnya sehat, nikmati dunia, tiba-tiba diambil, tidak bisa kemana-mana, tidak enak makan, tidak bisa jalan, tidak bisa ini. Stres, tersiksa. Karena tidak beriman dengan hari akhir, tidak kenal Allah. Dan ini terjadi kepada di Eropa, Amerika, ateis, tidak beriman. Sehingga sampai-sampai mereka lebih memilih mati. Makanya di Eropa ada aturan namanya eutanasia. Pernah dengar tidak jemaah eutanasia? Tidak pernah dengar. Itu eutanasia dalam ilmu medis ada namanya eutanasia aktif, eutanasia pasif. Jadi di luar negeri bagi penderita kanker dia bisa minta dimatikan. Bisa, dia tanda tangan.
tanda tangan pernyataan permohonan eutanasia. Karena sudah tidak tahan. Lebih baik mati daripada seperti ini, tidak bisa jalan, tidak bisa makan, tidak bisa apa, udah mati saja. Dia tanda tangan namanya. Sila di googling ya, cari di Google di mana permohonan eutanasia. Dia dimatikan. Dan bisa di Eropa, di Amerika bisa. Itu namanya hak katanya, hak asasi manusia, boleh minta mati. Daripada ini seperti ini, kena cancer, kena apa? Tidak ada harapan hidup, tidak apa, udah mati saja dia. Dia tanda tangan surat permohonan eutanasia, tanda tangan. Dia dimati. Bagaimana caranya? Dia nanti pakai obat bius. Dia dikasih bius, dikasih dosis tambah, pertama dia tidur. Ya, tidur. Tapi nanti pelan-pelan dosis ditambah. Dosis ditambah, akhirnya dibius total. Dia tidak sadar ya. Akhirnya matinya pelan-pelan. Pertama bius pertama apa? Cuma tidur kan? Terasa tidak? Tak terasa ya tidur. Lama-lama tambah lagi. Tambah dosis, kemudian mulai dia lumpuh. Ya. Setelah itu lama-lama apa? Paru-paru lumpuh. Paru-paru lumpuh. Kemudian dikasih apa namanya? Kita sebut dengan paralyze. Lumpuh semua, jantung lumpuh semua, akhirnya meninggal. Atau bahasa kita disebut dengan suntik mati. Apa bahasa Malaysia? Suntik mati ya. Itu masuk suntik mati kayak gitu. Dikasih bius, tidur dulu dia. Tidur, tidak rasa apa-apa kayak orang operasi ya. Baru nanti ditambah dosis, disuntik apa, akhirnya mati. Ini namanya apa? Eutanasia pasif. Itu ada dalam ilmu kedokteran. Kalau di Indonesia tak boleh ini. Melanggar tidak sesuai dengan agama, karena kita Indonesia masih ada ulama, masih ada ustadz. Ya mungkin Malaysia juga tak boleh ya. Tak boleh. Tapi di Eropa, Amerika boleh ini. Karena hak dia mati. Dia punya hak hidup, punya hak mati juga. Itu tadi eutanasia pasif. Dan pasien kanker seperti itu. Dia punya hak. Ya, dia punya hak eutanasia. Dia tanda tangan, suntik mati. Ya. Itu kenapa? Kalau tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Tidak beriman dia. Tapi kita muslim. Kita mukmin. Amana yu'minu mu'min. Beriman dengan Allah pada hari akhir. Sehingga dia bisa lebih bahagia. Bisa lebih tenang. Ya, itu maksud dari buku yang saya tulis ya, udah dibagikan. Orang sakit ya lebih bahagia daripada orang yang sehat. Sehingga dia, alhamdulillah kita tutup. Sehingga dia kematiannya ditutup dengan kalimat yang indah. Jadi ketika dicabut nyawanya, akan ada fal yunadi munadin. Akan ada orang yang menyampaikan. Apa ucapannya ketika, kalau mukmin dicabut nyawanya, itu dari belakang. Ya, dari back. Dari belakang diambil seperti ini oleh malaikat maut, diambil pelan-pelan. Kayak dipeluk ya, diambil begini. Itu sambil ada ucapan. Ucapannya apa? Tadi dicabut pelan-pelan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Saya ambil kamu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada keridoan dan ridho Rabbmu. Ya, kemudian Allah berfirman, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam hamba-hambaku yang aku ridhoi, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Mudah-mudahan kita semua pas dicabut ini suaranya nanti. Ya, amin ya rabbil alamin. Dicabut. Nah, bisa jadi orang yang sakit tadi, ya, sakit berat tadi, itu dicabut, tidak punya dosa sama Allah. Tidak punya dosa sama makhluk. Kalau kita bisa jadi sesama makhluk dosa ya. Dosa hasad, dosa iri, gibah, dengki, fitnah. Banyak dosa kita sama makhluk. Banyak tidak kira-kira? Coba renung, ingat-ingat. Banyak dosa sama makhluk tidak? Sekarang suruh minta maaf, gengsi enggak? Coba suruh minta maaf sekarang. Masih ada perasaan gengsi ya? Gengsi. Itu kita sekarang ini ahlul afiyah nih. Gengsi kita tak mau minta maaf. Padahal itu akan jadi perkara di hari kiamat nanti. Ya. Di hari kiamat. Ya. Itu penutup kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita apapun keadaannya, mau sehat mau sakit, mudah-mudahan kita akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Ya, kemudian nanti dicabut nyawa kita dengan ucapan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau jiwa yang tenang, karena selama hidupnya dia selalu tenang. Seperti itu.
Mungkin demikian kita materi kita malam hari ini. Ya, buku habisnya sudah dibagiin ya. Habis, harusnya disisakan satu ya biar ditunjuk ya. Mungkin kita cukupkan materi. Sisa ini kita lanjut dengan question, soal, jawab. Mungkin sila Ustadz Abu Talha mungkin yang mau tanya. Dapat buku ini terakhir lah ini. Terakhir bagilah. Sila. Oh, sila. Iya. Oke, sila. Iya. Sila, solat dia. Kalau di Eropah dengan Amerika kan, mereka ada asal yang membenarkan oleh human right untuk minta mati. Minta mati ya. Kita memang tak dibenarkan. Tak dibenari ya. Dalam Islam macam mana? Kalau dia nak sampai ke tahap macam mana, dia boleh ucapkan ya Allah sekiranya hidup ini baik kan ada doa dan sama Iya. mati lebih baik. Iya. Jadi itu dah sampai ke tahap macam mana? Jadi bagus juga nih ya. Jadi kalau kita minta mati tak boleh. Dan berangan-angan mati tak boleh juga. Ya, berangan-angan mati. Karena ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, la tatamannaunal maut. La tatamannau al maut. Jangan kalian berangan-angan pengen mati. Tak boleh gitu. Ya. Jadi ada hadis yang berbunyi tidak boleh kita dapat musibah, kita berangan-angan mati, tak boleh. Ya, ini menunjukkan kita tidak ridho dengan takdir Allah. Ya. Kita dapat sakit, musibah, cancer, kita udah mati saja sudah. Semoga saya mati, tak boleh ini. Hadisnya la tatamannaul maut. Jangan berangan-angan mati. Nah, tetapi yang boleh adalah yang disebutkan dengan yaitu menyerahkan hasil akhir kepada takdir Allah. Ini yang boleh. Yang boleh adalah atau bahasa syariatnya kita menggantungkan hasilnya kepada Allah dengan ucapan tafsil. Yang boleh adalah ya Allah, sekiranya seandainya kematian lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Dan sekiranya kehidupan lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Kalau ini boleh. In kana al-mautu khairun li fa'amitni. Itu doanya ya. Sekiranya kematian lebih baik bagiku, maka matikan aku. Wa in kana hayatan khairun li fa'ahyini. Sekiranya hidup lebih baik bagiku, maka biarkan aku tetap hidup. Kalau ini boleh. Ya, boleh. Jadi doanya seperti itu ya. Seperti itu insyaallah. Demikian juga dengan jodoh ya. Jodoh begitu. Sekiranya dia jodohku ya Allah, jodohkanlah gitu ya. Sekiranya dia bukan jodohku gimana? Tetap jodohkan ya Allah. Gitu. Itu namanya ini namanya maksa ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh maksa, udah jatuh cinta sekali ya, tak boleh ya. Jadi kalau memang dia jodohku, maka jodohkanlah. Kalau bukan jodohku, ya gantilah dengan jodoh yang lebih baik. Gitu doanya. Boleh. Itu namanya menggantungkan ya doa kepada masyiah Allah. Itu ada babnya, boleh insyaallah. Iya. Iya. Soalan kedua tu dia agak keluar topik sikit lah. Sebabkan ni lah nak kena tanya juga. Okay, sekiranya lah kita tahu secara biologi laki ni dia ada menopause. Iya. Perempuan sampai satu tahap dia menopause. Iya. Bukan menghina, tapi ini apa Takdir Allah. ya, aturan Allah kan. Aturan Allah. Cumanya bila ustaz seorang doktor dari segi perubatan, bila sampai umur menopause, perempuan keinginan terhadap seksual yang bukan dibuat-buat tapi badannya sendiri pun akan ada kekurangan. Penurunan, ya kekurang menurun ya. Jadi di saat itu lelaki ni dia tak pernah turun-turun. Iya. Dia kena diabetes dan dia tak ada masalah erectile dysfunction. Iya. Tetapi dia akan sampailah ke 70 sekalipun Masih ada. Masih ada ya. Jadi katalah kalau dia nak kahwin lagi atas sebab itu. Ya. Masalah yang pertama. Ya. Itu sekiranya dia mampu pula dari segi kewangan. Tapi kalau dia tak mampu pula macam mana dari segi kewangan? Itu yang paling penting ya. Ini pertanyaan sepertinya ini pertanyaan ya, personal question ya. Ya memang secara ini kita memang kita bicara secara medis ya, kesehatan, kedokteran memang ya. Ini sudah kita sebut dengan sunnatullah namanya. Sunnatullah, Allah yang menetapkan. Jadi secara kesehatan medis, kalau wanita dia mengalami apa? Menopause.
Sedangkan laki-laki tidak ada yang namanya andropos namanya. Laki-laki namanya andropos, perempuan menopause. Perempuan bisa menopause ya. Menopause itu biasa umur, kalau sekarang mungkin umur 60 lah ya, 50, 60 sudah menopause. Dan memang secara menopause itu memang terjadi penurunan hasrat. Dan bukan hanya hasrat, karena memang hormon sudah, kan ada hormon. Kalau perempuan hormonnya apa? Estrogen, progesteron. Laki-laki hormon apa hormonnya laki-laki? Testosteron. Kalau perempuan bisa hilang. Sampai benar-benar limit dia. Itu prostagen estrogen. Jadi dia bukan hanya dan hormon ini mempengaruhi hasrat atau syahwat bahasa kita ya. Hormon ini yang bikin. Jadi laki-laki kalau hormon testosteron tinggi memang dia hasrat tinggi, syahwat tinggi. Perempuan kalau progesteron, estrogen tinggi, hasrat tinggi. Tapi kalau menopause memang berkurang. Sehingga hasrat menurun, tapi bukan hanya itu, tubuhnya juga menurun. Ya. Maka terjadi kekeringan farji. Tanda menopause kekeringan farji, kering. Kalau sudah kering memang sudah tidak sakit bisa ya. Walaupun nanti bisa dibantu dengan pelumas gitu ya. Tetap tenang bang, masih ada pelumas bang ya. Masih bisa. Bisa sekarang ada ini ya, itu bisa dibantu. Tapi memang secara hasrat menurun, sudah kering farji, bahkan sampai tahap pain, nyeri nanti dia. Kecuali pakai tambahan pelumas ya. Sekarang teknologi macam-macam. Sedangkan laki-laki tidak ada andropause. Ya, ini bukan apa-apa, sudah takdiran Allah ya. Allah yang menakdirkan. Bukan maunya laki-laki nih. Tapi memang Allah takdirkan laki-laki tidak ada andropause. Sehingga bisa jadi umur 50, 60, 70 itu masih bisa, masih ada hasrat. Walaupun memang menurun ya. Tapi tidak sampai limit. Kalau perempuan limit. Laki-laki menurun mungkin, tapi menurun mungkin 70 ya. 70%, 60% atau 50%, tapi masih ada ya. Masih nggak sampai limit bawah. Masih ada. Kalau ini laki-laki andropause. Ya. Nah, sehingga seperti itu ya, perempuan berarti harus jaga kesehatan. Ya, harus pola hidup sehat. Karena menopause disebut dengan menopause dini bahasa Indonesia ya, menopause dini atau kita sebut dengan menopause di awal. Untuk mencegah menopause di awal ini ya harus pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Dia harus olahraga, ya, jaga makan, jaga apa, sehingga dia bisa mengakhirkan menopause. Ya, kalau bisa menopause 50-60. Ya, makanya orang-orang dulu itu menopause-nya 50-60. Ini penjelasan ulama, ini saya bacakan ya. Ini. Ini jadi ada pergeseran. Ya. Ada pergeseran. Kalau sekarang di zaman modern ini menopause 30-40 sudah mulai. Udah mulai menopause. Kenapa? Pola hidup ya, jarang bergerak, makan, tidur ya. Sedangkan orang di zaman dahulu itu menopause 50-60. Ya, ini ada di dalam kitab para ulama. Saya bacakan ya. Ini saya bacakan. Kitab dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Saya bacakan dalam kitab Kasyifatus Saja, wa'lam anna sinnal ya'as minal haid isnani wasituna sanah. Qamariyatan takribiyatan ala sahih wa huwa al-mu'tamad. Wakila situn, wakila khamsun. Hadza bi'tibaril ghalib. Ini perkataan penjelasan ulama. Saya terjemahkan, wa'lam, ketahuilah, anna sinnal ya'as. Sinnal ya'as itu menopause. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya, wallahi ya'isna minal mahid. Ini Al-Quran ya, ya'isna minal mahid, ya'as. Ya, sinal ya'as, ya, sinal ya'si minal haid, isnan wasitun. Berapa ini? Isnan wasitun. Berapa? Isnan wasitun 62. Jadi orang-orang dulu menopause berapa? 62 tahun. Ya. Kemudian wakila situn, ada yang bilang berapa? Situn 60 tahun baru menopause. Wakila, ada juga pendapat khamsun 50. Jadi orang-orang dulu 50-60 dia baru menopause.
Ya, wahada bi'tibaril golib, ini yang golibnya, mayoritasnya. Ya, jadi orang-orang dulu, wanita-wanita dulu itu menopause berapa? 50, 60. Oleh karena itu Khadijah, ya, Khadijah, berapa usia beliau nikah dengan Nabi? Khadijah. Berapa? Ada dua pendapat ya, 40, 28. Tapi pendapat terkuat 40. 40 pendapat terkuat. Ya. Banyak yang bilang bagaimana bisa 40 habis itu anaknya berapa? 6. 40 anaknya 6. Kok bisa? Jawabannya bisa. Kenapa orang dulu kapan menopausnya? 50, 60. Enggak kayak sekarang. 40 nanti sudah cukup. Enggak kuat lagi lahir. Udah mau menopause. Ya. Bisa ya menurut 40 tak apa, tak masalah. Ya. Bahkan Khadijah ini dia punya anak banyak sebelumnya. Jadi Nabi SAW suami keberapa? Keberapa? Ketiga. Nabi SAW suami ketiga. Jadi Khadijah dia sudah nikah 2 kali sebelumnya. Ya, sama suami pertama nikah. Suami sebelumnya kaya, dapat warisan. Dia punya berapa anak? Nikah lagi sama suami kedua, kaya juga suami kedua, ya, wafat suaminya, dapat warisan, sudah punya anak. Sehingga inilah yang menyebabkan Khadijah kaya raya karena 2 suami sebelumnya kaya-kaya semua. Jadi dapat warisan, dia kaya. Punya anak-anak juga. Jadi ada beberapa Khadijah punya anak-anak baru sebelumnya. Ada yang bilang suami sebelumnya 3, semua sebelumnya lagi 2 sampai 4. Banyak. Subur Khadijah ini. Makanya usia 40 nikah sama Nabi. Nah, setelah itu berapa? Anaknya berapa? 6. Mungkin orang zaman sekarang bilang mustahil, tak mungkin. 40 anak 6 setelah itu. Iya, karena sekarang menopause 40, 35. Tapi orang dulu tadi disebut ulama, kapan menopause? 50, 60. Ini jadi solusi bagi bagi wanita zaman sekarang. Ya. Supaya tetap bisa melayani suami, berkhidmat pada suami, atur pola hidup, bagaimana menopause 50, 60. Insya Allah bisa. Ya, gitu. Ya, itu dipahami. Kalau tidak bisa, ya diskusilah sama suami lah, apa solusi kan gitu ya. Kayaknya Abu Talha tahu solusinya ini. Abu Talha sudah paham solusi ya. Mungkin demikian insya Allah ya, seperti itu. Ini pembahasan medis syariat, masya Allah ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Oh ini kertas ya. Udah jam 10 kita ya, belum. Okay, in English, we have been trying to conceive for the past 3 years, but Allah has not yet blessed us with a child. Masya Allah. My wife has been diagnosed with PCOS. PCOS. Jemaah tahu PCOS? Paham tak? Alhamdulillah saya dokter paham. PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. PCOS. Polycystic. Jadi rahim, tahu rahim ya? Itu banyak kiste. Paham kiste ya? PCOS. We humbly seek your advice. And guidance for us as husband and wife, both from the medical perspective as well and as Islamic perspective. Masya Allah. Ya. The answer is I will give you my book. I have been written a book. Yeah, I have written a book how to conceive a child. Yeah, how to conceive child, how to get child. Yeah, with Syariah and medical perspective. I have written a book. Yeah, and I cannot explain now because it is a book. Yeah, it is a book. I have shared I have shared it to Amir. I will share. I will share my book to Abu Talha. Abu Talha, I will share to you. I will send my book. That is and free, percuma. Percuma bahasa Indonesia. And then it is free. I have written a book and totally in number total in page 100. I can explain. I have written how to conceive a child in Syariat and in medical. Yeah, because this is cause. Yeah, cause we have told you last night. There is sebab kauni,
sebab syar'i. Ya. And how we perform sebab syar'i, sebab kauni. Syar'iyatan wa kauniyatan. Ya. Sebab syar'i istighfar. Ya. Repent to Allah. Repent to Allah. Ya, because Allah said in Al-Quran, ya, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. And in the last ayah, in the last verse, ya, wa yumditkum bi amwalil wa banin. Ya, in the first of ayah, istaghfiru rabbakum, repent to Allah, istighfar. Istighfar. And the result, wa yumditkum, ya, we will give you, we will support you bil amwal wal banin. Yes, with treasure and child. We will support you, we will give you treasure and child. And from this verse of ayah, we know that we have explanation from our scholar. Yes, if we repent to Allah, Allah will give us treasure and child. So if you from this question, if you has not given blessed with child, so istighfar. Wherever you go, wherever you, anytime, any place, istighfar. Yeah? This is how to get child. Syar'iyatan, sebab syar'i. So you istighfar. Anytime, any place, any makan, you istighfar. Because this is explanation from our scholar based on tafsir, tafsir hazil ayah. This is first. Istighfar. This is example syar'iyatan. Wa sabab kauni, you have to go to doctor, medical doctor. Yeah. You have perform laboratory examination. Yeah. What cause? Yeah. Maybe there is some disease. Yeah. Disease. Yeah. That prevent you from child. Yeah. You go to doctor, and doctor make a diagnosis and make a treatment. So, and I will share the book. You can read. Yeah, you can read. Yes, you can make a communication with Abu Talha. Insyaallah. Ya, jadi ringkas jemaah sekalian. Jadi saya tulis buku, ya, buku 100 halaman, free e-book. Itu bagaimana mendapatkan anak secara syariat dan medis. Saya jelaskan di situ, ya, step by step. Buah hati, judul buah hati yang dinantikan. Buah hati dinantikan, ya. Nah, saya kirim itu, nanti baca, ya, itu ada cara-caranya. Nah, sampai saya membahas fikih bayi tabung, ya, fikih bayi tabung. Ya, fikih al-hukum bayi tabung saya bahas di situ. Bagaimana fatwa ulama bayi tabung kita sebut dengan in vitro, in vivo insemination. Bayi tabung bahasa Indonesia, bayi tabung. Di sini apa sini? Bayi tabung? Sama bayi tabung kunci juga. Kita sebut in medical termination, in vitro, in vivo insemination. Saya bahas itu semua. Nanti bisa baca, mudah-mudahan yang bertanya ini, ya, dia akan dapat mendapatkan karunia anak, insyaallah, ya. 100 halaman itu baca. Kan tak mungkin kita jelaskan hari ini, insyaallah, ya. Mungkin di lain kesempatan, insyaallah kita bahas. Ya, insyaallah. Ada lagi pertanyaan ini atau kita cukupkan? Ini mungkin yang kasih hadiah buku, ya, nih, zikir doa, mudah-mudahan dapat ini, ya, doa. Masih ada? Cukup, ya? Ini zikir, ya, insyaallah. Saya kirim dulu ini ke saya send dulu, ya, ke Abu Talha, ya, kitab
Ini buah hati yang dinantikan, sudah ya. Buah. Siapa yang tanya dalam bahasa Inggeris boleh PM nanti Ana bagi. Iya ya, insyaallah. Siapa ada soalan? Ustaz, kalau soalan di luar topik bisa. Boleh, tapi sampai jam 10 ya kita biar ini ya. Karena mau main pickball katanya nih. Ini penting juga nih biar sehat ya. Karena duduk terus ini tak bagus ya, duduk terus tak bagus. Ya. Pak Amir ada soalan? Ini Asma Azmi baru sampai dari Sabah. Bagi soalan sikit berkaitan pendidikan murid-murid. Ada soalan? Ada. Itu. Kalau mati, saya enggak mau mati ya. Iya, lanjut. Dalam keadaan mengucap dan tak mengucap, mana lebih bagus, dan kalau tak mengucap, Mengucap apa ini? La ilaha illallah. Iya. Nah, ini juga fikih ya. Memang ada hadis berbunyi, ada hadis Nabi SAW berbunyi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Ini hadis Nabi. "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Sehingga hadis ini di antara tanda alamat husnul khotimah di akhir ucapan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini salah satu tanda. Dan bukan berarti kebalikan. Kalau di akhir hayatnya tidak ucapkan la ilaha illallah berarti suul khotimah, tidak benar. Karena Nabi SAW, Nabi kita, apa kalimat terakhir? Apa kalimat terakhir Nabi SAW sebelum wafat? Ada yang tahu tidak? Apa kalimat akhir? Kalimat akhir Nabi sebelum wafat. Sebelum wafat Nabi kita. Apa kalimat akhirnya? Bukan la ilaha illallah. Apa dalam hadis? Ilar rafiqil a'la. Ini ucapan terakhir Nabi sebelum wafat. Ilar rafiqil a'la. Ini hadis riwayat Aisyah. Karena Nabi SAW wafat di mana? Di pangkuan ya, pangkuannya Aisyah. Aisyah cerita. Nabi SAW akhir ucapan apa? Ilar rafiqil a'la. Ada dua penjelasan ulama. Pertama, ilar rafiqil a'la, rafiq sahabat, a'la yang tinggi. Artinya Aisyah mengatakan setiap Nabi kalau wafat dikasih dua pilihan. Iya, ya. Dikasih dua pilihan. Ya. Setiap Nabi kalau wafat kasih dua pilihan. Apakah dia ingin diwafatkan atau bertahan di dunia? Nabi SAW ketika wafat dikasih pilihan. Dan Nabi SAW memilih ilar rafiqil a'la. Rafiq, teman, a'la artinya tinggi. Artinya Nabi SAW memilih berkumpul dengan teman-temannya yang berada tinggi ya di langit ya. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang dia jumpa ketika apa? Isra Mi'raj. Ilar rafiqil a'la. Ini pertama. Tafsir yang kedua, ilar rafiqil a'la nama Allah. Ar-Rafiq nama Allah, al-a'la nama Allah. Jadi Nabi SAW lebih memilih Allah daripada memilih sahabat-sahabat di dunia. Sehingga Aisyah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Idzan la yakhtaruna." Nabi SAW tidak memilih kami. Karena dikasih pilihan. Mau bersama sahabat-sahabat di dunia atau ketemu dengan Allah dan sahabat di atas. Nabi mengatakan, ilar rafiqil a'la. Setelah Nabi menjawab, dicabut nyawanya langsung. Jadi Nabi SAW apa ucapan terakhir? Bukan la ilaha illallah. Sehingga kalau ada orang wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah, bukan berarti apa? Su'ul khotimah. Di Indonesia banyak yang sedih karena ini. Salah paham. Banyak yang sedih. Di Indonesia banyak. Di Malaysia gimana? Tak tahu sih. Jadi kalau dia tidak ucapkan la ilaha illallah, dia sedih. Semua keluarganya sedih. Ini su'ul khotimah ini. Sedih. Ini tidak benar. Ya, itu cuma salah satu. Ya, salah satu tanda. Ya, salah satu tanda saja. Oke? Ya. Nah, jadi yang penting adalah bukan masalah la ilaha illallahnya, tetapi ya bagaimana kita mengumpulkan amal sebaik-baiknya. Itu jawabannya oleh Allah ya. Ini terakhir ya. Ini apa? Hadiah nih. Hadiahnya apa tapi ini? Yang mana-mana saja ya. Ada. Itu aja lah. Jangan selingkuh aja, tetap cocok. Ya. Ini terakhir ya, terakhir. Ustadz, bolehkah mencukur bulu kumis untuk perempuan? Kumis ini? Jawabannya boleh tak? Boleh tidak?
Jawabannya boleh. Justru kata ulama, ini bukan taghyiru khalqillah, bukan mengubah ciptaan Allah. Justru ini katanya ulama, i'adatu khalqillah. Justru ini mengembalikan ciptaan Allah ke sesuai dalam penciptaannya. Karena Allah tidak menciptakan perempuan punya kumis. Ini bukan taghyir, tapi justru i'adatu khalqillah, mengembalikan ciptaan Allah. Justru diperintahkan cukur. Kalau bisa jangan cukur, pakai terapi sekarang, terapi laser. Ya. Sekarang ada terapi laser itu enggak tumbuh lagi. Kalau cukur tumbuh lagi tak? Tumbuh lagi ya. Sekarang ada terapi laser. Pakai laser, jadi dia pangkas sampai folikelnya. Ini rambut, anatominya, di bawahnya namanya folikel. Terapi laser dihancurkan folikelnya, nggak tumbuh-tumbuh lagi. Ini sudah maju ilmu kedokteran ya. Bisa. Justru diperintahkan, kalau bisa yang kumisnya tebal, udah terapi laser saja udah. Supaya nggak tumbuh-tumbuh lagi. Karena kalau dicukur kadang makin lembat, ya, makin tambah tumbuh. Ya. Udah terapi laser. Justru boleh cukur kumis. Dan juga aneh, perempuan kumisan lari nanti gitu ya. Ini siapa ini? Ya, jangan-jangan namanya Tini, namanya Tono aslinya ya. Dia kenalan saya Tini. Ya. Pagi, kalau saya paginya Tini, malamnya Tono. Gitu ya. Kan gitu ya. Itu di Indonesia begitu ya. Ya, paginya namanya apa? Oh, bukan, kebalik ya. Kalau pagi dia namanya Tono, malamnya berubah jadi Waria namanya. Malamnya jadi aku ya. Malam jadi aku, jadi jadi Tini. Pagi saya, kalau malam nama saya Tini, Mas. Tapi kalau pagi Tono, gitu ya. Cukup insya Allah. Ini dapat hadiah ya. Ini aja lah dapat hadiah ya. Cukup Abu Talha, Ustaz, Abu Talha ya. Ustaz, cukup ya? Ya cukup, insya Allah. Kalau gitu saya cukupkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.